الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang mulia dan penuh berkah dan berbahagia ini, khotib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan penuh kita menahan diri dari makan, minum dan berbagai perbuatan yang dilarang oleh Allah, kini kita sampai pada hari yang penuh kebahagiaan, yaitu hari raya Idul Fitri. Hari ini kita merayakan kemenangan bukan karena berhasil mengalahkan orang lain, tetapi karena kita mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu. Ramadan telah menjadi madrasah bagi umat Islam untuk melatih kesabaran, melatih keikhlasan, dan melatih kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, marilah kita jaga nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai kebaikan yang telah dibangun selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai semangat beribadah yang telah kita rasakan selama sebulan penuh hilang begitu saja setelah bulan suci Ramadan ini berakhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita berdiri di atas garis finish perjuangan sebulan penuh. Namun marilah kita tanyakan pada hati kita masing-masing, apa yang kita bawa pulang dari madrasah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya puasa adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, takwa bukanlah hiasan
yang kita pakai hanya di bulan Ramadan, lalu kita tinggalkan di hari Lebaran. Takwa adalah bekal menuju perjalanan hidup. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, persiapkanlah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ujian iman yang sesungguhnya bukanlah terletak pada seberapa rajin kita menjaga sujud dan akhlak kita selama Ramadan, tetapi sesungguhnya seberapa istiqomah kita menjaga sholat dan akhlak kita setelah Idul Fitri ini. Jangan biarkan kemenangan ini menjadi semu. Mari kita bawa semangat la'allakum tattaqun ke dalam pekerjaan kita, ke dalam keluarga kita, dan ke dalam interaksi sosial kita di masyarakat sehari-hari. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan baru saja melambaikan tangan perpisahan. Ia telah melatih kita disiplin dalam ibadah dan melatih kita sabar dalam menghadapi ujian. Ini tantangan sebenarnya dimulai. Mampukah kita merawat benih kebaikan yang sudah tumbuh? Ada sebuah peringatan tajam namun penuh cinta dari seorang ulama besar, Bishr al-Hafi, yang perlu kita renungkan. Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Inna as-salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Ingatlah bahwa orang yang soleh yang sejati adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi muslimah. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita sembah di bulan-bulan lainnya. Istiqomah memang berat, namun di sanalah letak kemuliaan seorang mukmin. Marilah kita mulai dari hal-hal amalan-amalan yang kecil dengan konsisten, karena itulah yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan rutin walaupun amalan itu kecil dan remeh. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita tanpa ada kepastian apakah di tahun depan kita masih berjumpa lagi dan meraih keutamaan ibadah yang ada di dalamnya, ataukah justru Allah telah memanggil kita sebagaimana di antara kita juga di tahun yang lalu masih bersama-sama kita Ramadan, masih bersama-sama di tengah-tengah kita Idul Fitri Lebaran. Namun saat ini mereka sudah berpindah alam ke alam barzah. Kita pun tidak tahu apakah tahun depan ketemu lagi dengan Ramadan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang selalu ingat akan adanya kematian dan selalu mempersiapkan diri, menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan ia beramal bagi kehidupan sesudah matinya, dan ia beramal mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim. Hadirin rahimakumullah, kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tentu harapan kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dua ketidakpastian inilah yang membuat sebagian salafus salih selalu berdoa selama 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama Ramadan diterima. Lalu ketika masuk bulan Rabiul Awal sampai Sya'ban selalu berdoa agar bisa dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan paling tidak meninggalkan 3 warisan.
3 peninggalan yang perlu kita jaga, kita pegang erat-erat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang rajin membaca kitab Allah Al-Qur'an dan mendirikan sholat, dan orang-orang yang rajin berinfak terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, mereka itu mengharapkan perniagaan yang pasti mendapatkan keuntungan dan tidak akan merugi. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini ada 3 warisan Ramadan yang perlu kita jaga, minimal 3 ini. Pertama adalah Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah dan para sahabat memberikan teladan kepada kita betapa beliau rajin membaca Al-Quran sehingga beberapa kali khatam. Kita juga di bulan Ramadan ini melakukan tadarus setiap hari sehingga beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Kebiasaan ini mari kita tetap pertahankan. Ngajinya jangan berhenti setelah berhentinya Ramadan, terus mengaji dan terus mengaji. Kemudian yang kedua, warisan Ramadan yang perlu kita jaga adalah sholat. Di bulan Ramadan intensitas sholat begitu meningkat. Hal ini disebabkan semua amalan dilipat gandakan pahalanya, sehingga memacu kita, termotivasi kita untuk melaksanakan sholat wajib di awal waktu dan berjamaah di masjid, dan juga sholat-sholat sunnah. Paling tidak adalah sholat tarawih, sholat tahajud, selayaknya amalan sholat ini tetap kita istiqomah, tetap kita pertahankan di bulan-bulan selanjutnya sebagai tanda keberhasilan kita di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga yang perlu kita jaga dan kita lestarikan adalah semangat berinfak. Pada bulan Ramadan kita juga sangat mudah memberi, mulai dari yang sunnah seperti berinfak, mengisi kotak amal, menyantuni fakir miskin, memberi iftar atau memberi takjil kepada orang yang berpuasa, hingga yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan mengeluarkan zakat mal. Maka kebiasaan memberi ini sepatutnya kita pertahankan dan terus dilestarikan di bulan-bulan berikutnya. Ketiga warisan berharga ini di bulan Ramadan mari terus kita jaga, kita amalkan terus-menerus dari bulan-bulan ke depan hingga Ramadan datang kembali di tahun berikutnya. Setelah Ramadan adalah bulan Syawal, di mana Syawal artinya adalah bulan peningkatan. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, semoga nuansa Ramadan senantiasa memberkas dan memancar dalam hidup dan kehidupan kita pada bulan-bulan di luar Ramadan, sehingga tujuan ibadah puasa la'allakum tattaqun betul-betul menjadi manusia yang bertakwa, insan yang takwa, tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.